Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu. Penghinaan yang dilakukan seseorang kepada kepala negara Republik Indonesia, apakah itu suatu kritikan yang tajam, terselubung di dalamnya penghinaan-penghinaan yang jelas dilantunkan, disebarkan di umum, apakah bisa dikatakan terkait tindak pidana dalam hukum? Nah, mari kita seksama menyimak bersama-sama biar tidak salah paham. Mudah-mudahan ini merupakan suatu pandangan agar tidak sembrono berkata-kata dalam medsos yang mengakibatkan suatu narasi yang sangat kejam di dalam Republik Indonesia. Woi Prabowo, Gibran, woi, deh nggak usah pakai Pak Presiden, Wakil Presiden, nggak ada pakai Pak lagi. Nggak pantas kalian berdua itu dihormatin. Bagaimana pertanggungjawaban kalian terhadap negeri ini ya? Nggak punya TV ya, nggak punya HP, nggak bisa ngeliat media sosial ya, nggak lihat itu masyarakat lagi bagaimana di luar sana, ha? Buta mata kalian, ha? Buta. Kalau kalian nggak bisa mencari solusi yang baik buat negeri ini, lebih baik kalian berdua turun. Nggak usah jadi presiden dan wakil presiden kalau tidak sanggup untuk menjaga keutuhan. Saudara-saudara, pengaturan pasal penghinaan, penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden tidak ada kaitannya dengan equality before the law. Kalau yang bertanya mengatakan itu salah satu bentuk diskriminasi, mengapa tidak diserahkan kepada pasal penghinaan biasa saja? Maka saya kembali bertanya, kalau begitu kita hapus saja pasal mengenai makar. Kan makar itu antara lain adalah pembunuhan terhadap presiden dan wakil presiden. Mengapa kita tidak pakai pasal pembunuhan biasa saja? Karena apa? Presiden dan wakil presiden itu adalah primus inter pares, yang utama di antara yang sederajat. Jadi tidak bertentangan dengan equality before the law. Yang berikut, mengapa pasal penghinaan terhadap presiden kita pertahankan? Ini sebagai wujud konkret, hukum pidana berfungsi sebagai pengendali sosial. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyatakan pasal penghinaan terhadap presiden harus diselesaikan dengan skema restoratif justice. Hal ini ditegaskan dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Komisi 3 DPR RI melanjutkan rapat dengar pendapat umum pembahasan rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Jumat pekan lalu. Dalam kesempatan ini Habibur Rahman menyatakan ada kesalahan draft pada pasal 77 yang tidak mencantumkan pasal penghinaan presiden dalam KUHP sebagai pasal yang dikecualikan untuk dapat diselesaikan dengan restoratif justice. Wakil Ketua Umum Gerindra itu menegaskan semua fraksi sudah sepakat bahwa pasal soal penghinaan presiden justru merupakan pasal yang paling penting harus diselesaikan dengan RJ. Habibur Rahman yakin pasal penghinaan presiden tidak akan berubah saat pembahasan dan pengesahan Undang-Undang KUHP. Menjelaskan bahwa seseorang itu dapat dipidana ketika dia melakukan penghinaan, penyerangan terhadap kehormatan atau harkat dan martabat presiden.